Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pagi hari ini pelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Kita mulai belajar lagi. Tetap semangat ya anak-anak. Walaupun belajar dari rumah. Yuk kita buka bukunya sama-sama, pembelajaran 3. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Ayo mencoba. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu memperhatikannya ya. Pertama nih, permainan tradisionalnya apa? Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau re-rebon. Benteng-bentengan atau re-rebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua sekelompok penawan dan tertawan. Masing-masing terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang satu kelompoknya dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon atau pilar. Nah, ini permainan apa tadi namanya, anak-anak? Benteng-bentengan. Main benteng-bentengan adalah permainan tradisional ya. Nah, setelah benteng-bentengan ada lagi satu permainan tradisional namanya gobak sodor. Gobak sodor, permainan gobak sodor atau galah asin. Galah asin atau galasin dilakukan di lapangan ya, di arena bermainnya. Merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Ini gambarnya, kalian lihat anak-anak bermain ya. Diperhatikan, ada 2 macam permainan tradisional tadi. Terus kita lanjut. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gabak sodor ya, dengan baik diperlukan beberapa keterampilan. Di antaranya jalan, lari, dan lompat. Perhatikan penjelasan dan cara gurumu memperagakan teknik berjalan, berlari, dan melompat yang baik agar kamu dapat bermain dengan baik. Nah, sekarang saatnya kamu bermain. Lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum bermain ya. Melakukan pemanasan dulu sebelum bermain dengan arahan dari guru. Ya, paling tidak guru olahraga ya, bukan guru umum yang mengajarkan bermain itu. Nah, sekarang di bawah ada kuisnya. Tulislah pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Menjelaskannya dalam kotak itu dikerjakan ya. Bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Dijawab ya. Bagaimana strategi
kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu, ya. Terus lanjut. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Terus dijawab, ya. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kekompakanmu, kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Percobaannya, tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya yaitu selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, mintalah temanmu berbicara melalui ujung selang yang dipegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan dengan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Ini bisa dicoba, ya. Percobaan kedua. Tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat, alat dan bahan. Gelas plastik 4 buah, benang kasur, paku. Guru yang menanyakan menggunakannya. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur sepanjang 2 meter sampai 3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dan gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Yang ke-8, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasil kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, ini ada gambar 2 anak yang sedang mendengarkan lewat benang, ya. Percobaan yang ketiga. Tujuan mengidentifikasi sifat bunyi. Membuat melalui benda cair, alat dan bahan. Alat dan bahannya ember besar, air, batu, koral, corong. Langkah kerjanya, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya.
terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah saat satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Yang keempat, dengarkan dan catat hasilnya. Isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Nah, ini diisi ya, anak-anakku. Tabelnya 1, 2, 3, 4. Melalui media apa saja ya, bunyi dapat merambat dan sampaikan ke telinga kita. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? Apakah bunyi yang dihasilkan dan setiap media sama? Mengapa? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang percobaan bunyi? Ayo menulis ya, menulis, buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Tadi banyak percobaannya ya. Laporan kegiatan percobaan, nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerjanya, hasil percobaan, kesimpulan. Mungkin sampai di situ saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.